Selamat siang anak-anak sekalian, shalom. Shalom. Ya, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Nah mungkin satu hal yang perlu kalau misalnya ditanya gimana kabarnya, apa kabar? Semua dapat dilewati, gitu ya. Yuk ulangi. Apa kabarnya? Semua dapat dilewati. Boleh ditambah puji Tuhan, gitu ya. Jadi semua dapat dilewati, puji Tuhan. Sekali lagi. Apa kabarnya? Semua dapat dilewati, puji Tuhan. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, senang sekali kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh belajar pendidikan agama Kristen dan pasti ada kabar baik dari Tuhan, pasti ada hal penting yang perlu kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Iman meminta salah satu anak ya yang berdoa. Oke, Elizabeth ya, kami minta kesediaan. Mana Elizabeth? Ya, silakan pimpin dalam doa pembukaan. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini mau mulai pelajaran kita Tuhan. Berkati kita Tuhan untuk agar kita bisa mendapatkan ilmu dari pelajaran yang diberikan oleh Pak Iman Tuhan, dan juga berikan kita kesehatan selama pelajaran Tuhan. Ya. Bersama juga untuk Pak Iman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Ya. Terima kasih Elizabeth sudah pimpin kita dalam doa ya. Baiklah anak-anak sekalian, Pak Immanuel mau panggil dulu namanya satu-satu ya untuk memastikan hadir atau tidak. Amanda ada? Armanda. Amanda. Iya. Amanda Eliana. Ya, Amanda Eliana. Angelica. Ya, ada. Bagus. Angelita. Angelita tidak ada ya. Oke. Cecilia. Oke, Cecilia hadir. Elizabeth yang tadi berdua ya. Evan. Hah? Oh, nggak masuk hari ini ya. Ya, oke deh. Faihu. Hadir. Ya, Faihu ya hadir ya. Faihu. Kemudian Verly. Nggak hadir ya. Oh, nggak ada keterangan. Oke. Jos. Ya, Jos hadir. Puji Tuhan. Gerald juga hadir ya. Bagus. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini sudah ininya ya. Oke. Sebenarnya tadi dari awal dari sapa kita sebenarnya sudah masuk juga ice breaking ya. Nah sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita. Nah pembelajaran kita hari ini berbicara tentang apa? Judulnya ya sama-sama baca apa? Menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya. Menjadi dewasa dalam segala aspek. Nanti gini, kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah ini nanti yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang anak-anak dapatkan ya. Ya tentu menjelaskan arti dewasa dalam 6 aspek. Nanti kita lihat ya. Lalu bagaimana memahami pentingnya menjadi dewasa dalam tiap aspek perkembangan. Kemudian menganalisis pertumbuhan diri dalam tiap aspek perkembangan. Kemudian kita mengkritisi perilaku yang tidak mencerminkan kedewasaan. Lalu yang berikutnya tujuannya yang terakhir adalah bagaimana memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa ya anak-anak sekalian. Nah ini yang penting sekali. Nah baiklah sebelum kita meneruskan, kita awali dengan kita menyaksikan sebuah tayangan video ya tentang dewasa, tentang bagaimana kita bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Ya, kita saksikan. Shalom, salam sejahtera. Senang bertemu dengan anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yaitu tentang kedewasaan. Yuk kita ikuti. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu berulang tahun? Apakah ada perayaan, doa syukur, atau sekadar ucapan selamat dari keluarga dan teman? Ulang tahun bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi juga saat yang tepat untuk merenungkan apakah kita sudah benar-benar
bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan? Para ahli psikologi menjelaskan bahwa kedewasaan tidak hanya soal usia, tetapi juga perkembangan dalam 6 aspek, yaitu fisik, kognitif atau intelektual, emosi, sosial, moral atau spiritual, dan identitas diri. Mari kita bahas satu persatu. Kedewasaan fisik berarti tubuh berkembang dengan baik, tinggi dan berat badan sesuai usia, serta menjaga kesehatan dengan pola hidup yang seimbang. Ini juga termasuk mengelola dorongan seksual dengan cara yang sehat dan benar. Pola makan yang salah bisa berdampak buruk. Misalnya, penyakit diabetes akibat terlalu banyak konsumsi gula dan kurang olahraga. Kedewasaan kognitif berarti kita mampu berpikir logis, mengambil keputusan yang benar, dan memahami lingkungan sekitar. Pendidikan sangat penting untuk membentuk pemikiran yang kritis dan kreatif. Kedewasaan emosional adalah kemampuan mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat. Orang yang dewasa secara emosional tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana menyalurkan perasaan tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kedewasaan sosial adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain tanpa memanfaatkan atau dimanfaatkan. Orang yang dewasa secara sosial juga berperan positif dalam komunitasnya, saling membantu dan tidak egois. Kedewasaan moral dan spiritual terlihat dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Orang yang dewasa secara spiritual sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan, berpegang pada nilai-nilai yang benar, dan peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Siapa aku? Apa kekuatanku? Apa kelemahanku? Kedewasaan dalam identitas diri berarti kita mengenal diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta bertanggung jawab atas tindakan kita. Kedewasaan bukan hanya teori. Yesus adalah contoh nyata bagaimana bertumbuh secara seimbang dalam 6 aspek ini. Pada usia 12 tahun, Yesus sudah menunjukkan kedewasaannya dengan berdiskusi bersama para alim ulama di Bait Allah. Ayat Lukas 2 ayat 52 mengatakan, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus bertumbuh secara fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan dalam identitas dirinya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 juga mengingatkan kita untuk bertumbuh menjadi dewasa, terutama secara spiritual. Kedewasaan spiritual hanya bisa dicapai jika kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup, rajin berdoa, dan membaca firman-Nya. Jadi, kedewasaan bukan hanya soal umur, tetapi juga pertumbuhan dalam 6 aspek kehidupan. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam segala aspek? Mari kita terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah tadi kita menyaksikan video itu tadi, nah kita akan bahas sedikit bahwa sebenarnya di dalam pertumbuhan setiap remaja dan setiap orang itu bukan hanya satu aspek saja ya. Tadi kita lihat dalam video. Selama ini yang dianggap pertumbuhan kan hanya satu aspek saja, yaitu aspek fisik. Apa? Fisik. Jadi atau jasmani. Jadi yang dianggap seorang yang bertumbuh dewasa itu adalah
seseorang yang apa? Bertumbuh semakin tinggi, makin besar. Nah, itu saja. Itu semua adalah aspek apa? Aspek fisik. Nah, kita akan melihat yang tadi sudah diungkapkan dalam video pembelajaran kita. Kita akan melihat sebenarnya dalam pembelajaran itu ada ternyata tadi yang sudah disinggung ya di video, ada berapa aspek? Ada 6 aspek pertumbuhan. Nah, ke-6 aspek ini harus kita miliki kalau kita mau bertumbuh dengan sehat ya. Oke, tadi sudah disebut aspek yang pertama. Aspek yang pertama tadi apa? Sinta, coba baca. Fisik. Ya, aspek yang pertama adalah fisik. Nah, ini sebagaimana kita tahu aspek fisik ini berbicara yang memang sesuatu yang terlihat dalam diri kita ya. Misalnya kamu bertambah besar ya, tambah tinggi ya. Lebih tinggi hari ini atau kemarin ya? Lebih tinggi atau tahun yang lalu. Nah, kalian tambah tinggi, tambah besar, itu aspek fisik. Nah, kemudian tadi dalam video juga disinggung apa? Aspek yang kedua apa? Yuk kita baca bersama-sama. Aspek apa? Intelektual atau kognitif. Ya, pola pikir itu juga bertumbuh. Ya, kalian semakin cerdas artinya kalian semakin kritis. Kalian bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau sebelumnya kan bertindak dulu baru berpikir, gitu ya. Jadi intelektual bertumbuh, ya, kognitif bertumbuh. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yuk baca bersama-sama. Emosi. Nah, emosi ini berbicara tentang perasaan atau bahasa Inggris juga emotion. Artinya kalian sudah dapat mengendalikan perasaan tadi ya. Ya, tahu kapan waktunya sedih, tahu kapan waktunya misalnya marah, ya. Bukan tidak boleh marah tapi pada tempatnya dan bisa mengendalikan diri. Nah, itu artinya dewasa dalam emosi, ya. Alangkah indahnya kalau kalian bisa menempatkan diri kapan waktunya marah, kapan waktunya bersedih, bergembira, sukacita. Emosi itu memiliki banyak aspek-aspeknya juga. Ya, itu mendalam. Luar biasa Tuhan yang menciptakan kita, yang Tuhan menciptakan kita dengan aneka perasaan yang ada, dan emosi atau perasaan kita itu juga harus bertumbuh dan tetap suci dalam Tuhan, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Aspek sosial. Nah, sosial ini berbicara tentang bagaimana kita berhubungan satu sama lain. Ya, bagaimana kalian berhubungan satu sama lain, berinteraksi dengan sesama manusia, gitu ya. Nah, bagaimana maka seseorang yang bertumbuh dalam sosial ini, mereka bisa bergaul dengan segala umur, bahkan juga dengan status sosial seperti apa, itu bisa berteman, bisa bersahabat, gitu ya. Nah, orang-orang yang sosialnya tidak bertumbuh, itu mereka itu hanya bisa bergaul dengan orang-orang tertentu saja, gitu. Ya, mungkin dengan hanya satu sukunya saja, gitu ya. Atau hanya dari satu gerejanya saja, atau hanya dengan yang seumuran dengan dia. Kalau lebih muda dikit, dia udah nggak bisa, gitu ya. Lebih tua dikit udah nggak bisa, apalagi tuanya jauh, gitu ya. Nah, tapi kalau kalian bisa bergaul dengan semua umur, semua kalangan, dan tetap menjaga mengingat bahwa kalian adalah orang Kristen, nah itu luar biasa sekali, ya. Oke. Nah, yang kelima yaitu apa? Bertumbuh dalam moral dan spiritual, ya. Moral artinya moral ini berbicara tentang karakter yang baik. Karakter yang baik. Supaya lebih mudah dipahami, misalnya gini, kalau misalnya dalam masyarakat kan kita menentukan harusnya dengan bertambah usianya, badannya udah lebih besar, gitu ya, harusnya juga karakternya lebih baik, moralnya lebih baik. Tapi kita melihat di tengah-tengah masyarakat justru orang-orang yang berpendidikan, yang intelektualnya tinggi, justru melakukan perbuatan moral yang tidak terpuji. Misalnya apa ya? Melakukan korupsi, gitu ya. Itu perbuatan terpuji nggak itu? Korupsi, gitu, ya. Atau misalnya melakukan pelanggaran moral, gitu ya, pelanggaran moral.
moral. Wah, ini kejahatan. Nah, itu adalah bentuk pelanggaran moral. Nah, tapi kalau orang yang bertumbuh dalam moral, artinya ini berkaitan erat dengan rohaninya mereka, spiritual mereka gitu ya. Maka mereka semakin menyadari bahwa saya harus hidup benar, saya harus berkelakuan baik gitu ya. Nah, ini sama dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, di mana Rasul Petrus mengingatkan supaya kita bagaimana? Titik-titiklah kamu karena aku titik-titik, kata Tuhan. Apa? Ada yang tahu? 1 Petrus 1 ayat 16. Ada yang tahu kira-kira? Yaitu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, jadi kita harus, moral kita harus benar, harus baik sebagaimana Tuhan moralnya baik gitu ya. Tuhan yang kita semua memiliki moral yang baik loh, karena Tuhan memiliki apa? Kasih, terus apa? Suci. Nah, itu semua berbicara tentang moral. Lalu apa? Penuh cinta kasih. Nah, itu semua adalah moral-moral yang baik yang harus dimiliki oleh anak remaja. Nah, tentunya kalian sebagai anak remaja, boleh nggak sebagai anak remaja menjadi remaja yang kejam, nggak berbelas kasih gitu ya? Itu orang yang bermoral tidak? Tidak bermoral ya, bermoral ya, harus bermoral. Yuk, menarik tadi sekali lagi apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2 ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gimana tadi? 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, oke. Yang keenam yaitu apa? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Identitas. Identitas ini berbicara tentang apa nih? Yang memahami siapa dirinya, gitu ya. Nah, ada satu identitas anak-anak sekalian yang harus kita ketahui. Identitas apa itu? Oke, ada yang bisa ungkapkan kali? Identitas apa? Satu identitas yang harus betul-betul kalian pahami bahwa saya adalah identitas saya ini. Ada yang tahu kira-kira? Oke, siapa yang bisa ungkapkan? Boleh ajukan tangannya. Saya adalah, coba Gwen dulu. Gwen, apa Gwen? Coba Gwen. Ada satu identitas yang betul-betul harus dipahami oleh kita. Yaitu saya adalah siswa. Ya, oke, itu lumayan ya. Nah, yang berkaitan dengan apa? Iman dalam Kristus. Ada yang mau ungkapkan? Siapa? Ayo coba. Saya adalah anak Allah. Oke, ini bagus sekali ya. Ya, jadi saya siswa, betul, saya anak Allah. Itu lebih lagi, tepuk tangan. Nah, kita harus ingat bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah pangeran surgawi. Jadi, kalau kita menyadari identitas kita sebagai pangeran surgawi, boleh nggak kita hidup sembarangan? Nggak boleh hidup sembarangan. Ya. Nah, lalu yang kedua, berbicara tentang identitas ini tadi, identitas ini juga artinya berbicara tentang kita menyadari kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Setiap orang punya kelebihan loh, betul ya? Setiap orang punya kelebihan. Nanti kalau Pak Iman ditanya sesuatu, kamu pasti punya kelebihan. Tapi selain punya kelebihan juga, ternyata masing-masing ada punya kelemahan-kelemahannya sendiri. Nah, itulah tentang ada 6 aspek pertumbuhan yang harus kita pahami, yang harus kita ingat dengan baik ya, anak-anak sekalian. Oke. Nah, sampai di sini Pak Immanuel mau tanya. Jadi kita bertumbuh dalam berapa aspek tadi? Satu aspek atau beberapa aspek? Ya, beberapa aspek. Bukan hanya satu. Tadi diungkapkan ada tadi 6 ya. Kalau seandainya ini masih ingat nggak? Kalau seandainya ini ditutup gitu ya? Apa saja aspeknya tadi? Satu apa aspek? Fisik. Terus? Bagus. 3? Emosi. Lalu keempat? 5? Moral. 6? Identitas. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan supaya identitas. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kita kita ada kerja kelompok ya. Kita akan
kita akan bagi dengan beberapa kelompok ini. Yang hadir ini kan kalau nggak salah ada 24 tadi ya. Mungkin kita bagi 4 kelompok saja ya. Jadi mungkin yang sebelah sini ini satu kelompok deh. Ada berapa orang ini? 7 ya. 7 ini satu kelompok ya. Coba langsung berhadapan aja ini. Kursinya memulai dari gini ya. Nah ini 8. Oke. Satu ini aja. Satu ini. Ya oke. Ya sekarang sudah terbagi dalam 4 kelompok ya. Nah yang kalian diskusikan adalah yaitu satu hal saja. Coba diskusikan yang sebagaimana tertulis dalam lembaran diskusi, yaitu coba diskusikan mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja. Ya, sekali lagi, mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja? Oke, silakan diskusikan. Tentunya ada yang memberikan jawaban, terus juga nanti ada yang menulis ya di HP, ditulis boleh. Ada yang mau dapat? Silakan didiskusikan, nanti akan disampaikan jawaban dari setiap kelompok. Oke, mulai dari sekarang ya, silakan. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi, ya sudah menyampaikan pendapat bersama-sama. Nah sekarang kita akan mau dengarkan jawaban dari setiap kelompok ya. Kita nggak mesti berurutan 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai dari kelompok 3 ya. Oke, silakan berdiri. Siapa yang mewakili? Nah, khusus untuk pertanyaan mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja. Oke, kita mendengarkan ya. Silakan. Dari kelompok 3. Mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja? Karena dengan memiliki kedewasaan emosional, menurut kami, kita bisa membuat keputusan dalam masalah yang tepat, karena kita dapat mengontrol emosi kita. Dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, bagus, tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 3 ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan dari kelompok 4. Nah, silakan. Siapa yang mau pilih? Nah, Saya Pak. nah, oke ya. Nah, yang lain mendengar. Jadi, oke. Ya, kelompok 4. Mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja? Dengan kedewasaan emosional, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi tekanan, entah itu dari keluarga, teman, ataupun lingkungan sekitar. Ya, oke, bagus, tepuk tangan. Jadi setiap kelompok satu kalimat saja boleh atau boleh 2. Nah, selanjutnya kita mempersilakan kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Pertanyaannya adalah mengapa penting memiliki kedewasaan emosional di masa remaja? Silakan. Menurut kelompok kami, kedewasaan emosional itu penting banget buat remaja Kristen. Karena dengan kita bisa mengontrol emosi, kita bisa punya hubungan yang lebih baik sama Tuhan dan orang lain. Lebih kuat menghadapi masalah dan menjadi pribadi yang lebih mencerminkan karakter Kristus. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, sekarang kita langsung ke kelompok 2 ya, kelompok yang terakhir. Silakan ya. Apa jawaban dari kelompok 2? Silakan. Agar dapat mengontrol emosi dengan baik dan dapat mengatur diri sendiri sehingga tidak meledak-meledak dan akan lebih mudah terhubung dengan Tuhan. Ya, oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Ya, lebih keren. Nah, anak-anak sekalian, jawaban dari semua kelompok nomor 1, 2, 3, dan 4 sungguh-sungguh luar biasa ya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa kedewasaan emosional itu perlu
dimiliki oleh setiap anak remaja. Oke, coba menghadap ke sini ya, dari kelompoknya gitu ya, menghadap ke sini. Ya, nggak apa-apa. Ya, berapa yang dapat menghadap? Oke. Nah, kalian nggak persis seperti yang tadi ya, nggak apa-apa. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa kedewasaan dalam diri remaja itu ternyata bukan hanya satu aspek, tapi seluruh aspek. Ya, tadi sudah diungkapkan ada 6 aspek itu tadi ya. Nah, ini dalam setiap aspek ini harus mengalami pertumbuhan. Dan tadi dalam diskusi dibahas mengapa itu satu aspek. Aspek apa tadi dalam diskusi yang kita bahas? Emosi. Ya. Mengapa kita perlu mengalami pertumbuhan atau kedewasaan dalam emosi? Nah, tadi sudah dijawab oleh setiap kelompok yang pada intinya adalah dengan kedewasaan emosi kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sebelum kita jadi berkat bagi orang lain, setidaknya kita tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian dengan kita menguasai emosi atau perasaan kita, nah itu yang paling penting, yaitu kita berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Yuk, ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama, dan nanti setelah ini kita akan akhiri ya. Ayat yang terakhir, nah ini ayat yang luar biasa. Yuk kita baca bersama-sama dalam Lukas pasal 5 ayat Lukas pasal 2 ayat 52. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Ya. Nah, anak sekalian, nah di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri yang adalah Putra Allah, dia betul-betul 100% manusia, dan dia pun mengalami pertumbuhan dalam segala aspek itu tadi. Coba kita lihat di sini ya. Dikatakan Yesus bertambah besar. Ini berbicara tentang aspek apa ini? Aspek fisik. Dan bertambah hikmat. Kalau hikmat apa ini? Hikmat intelektual. Ya. Atau juga kognitif ya. Dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah. Ini berbicara tentang apa nih? Aspek apa nih? Makin dikasihi oleh Allah? Ya, moral dan spiritual. Dan makin dikasihi oleh manusia, sesama manusia. Sosial. Dan di bagian yang lain yang pernah kita baca, ketika Tuhan Yesus tertinggal di bait Allah, Tuhan Yesus dicari oleh orang tuanya, dan Tuhan Yesus setelah ketemu, Tuhan Yesus berkata apa? Mengapa kamu mencari aku di rumah? Mengapa kamu mencari aku, gitu kan ya? Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus berada di rumah Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus tahu identitas dia bahwa Yesus datang untuk apa? Untuk datang ke dunia ini, dia harus tinggal di rumah Bapa, mengajar, dan pada akhirnya dia memberikan seluruh hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, demikian ya. Nah, kiranya pembelajaran kita pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita. Kalau kita bertumbuh dalam segala aspek ini tadi, sungguh itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kiranya pelajaran kita pada hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa. Kali ini biar Pak Immanuel yang pimpin di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan ajaib, Tuhan Engkau menciptakan kami dengan luar biasa, dan Tuhan menginginkan kami supaya kami boleh mengalami pertumbuhan dalam segala aspek. Hari ini Tuhan, kami telah mendengar ada 6 aspek yang harus terjadi dalam diri kami, yaitu aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional, demikian juga aspek sosial, dan juga Tuhan moral, spiritual, dan identitas. Kiranya Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami pasti akan mengalami pertumbuhan yang baik dan benar.
Dan atas semua ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Pelajaran kita sampai di sini. Kita boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.